Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aprilian FT Wahyuni dari SMK Negeri 1 Punggelan, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banjarnegara. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1. Materi yang telah saya pelajari dari modul 1.1 yaitu filosofi dari pemikiran beliau Bapak Ki Hajar Dewantoro. Menurut beliau, guru adalah bertugas untuk menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian pada modul 1.2 kita telah mempelajari nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Serta peran guru penggerak diantaranya adalah menjadi pemimpin pembelajaran dan menjadi coach bagi guru lain. Dari modul 1.3 yang telah dipelajari adalah menyusun visi dan prakarsa perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif dan tahapan bagja. Pada modul 1.4 yang telah dipelajari adalah teori kontrol, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Keterkaitan dari materi antara masing-masing modul adalah calon guru penggerak perlu memahami filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak serta mengaplikasikan peran guru penggerak di lingkungan sekolahnya. Dalam melaksanakan perannya sebagai guru penggerak, diperlukan visi yang kuat dan prakarsa perubahan yang konsisten agar dapat menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolahnya, sehingga dapat mewujudkan murid yang berkarakter sesuai profil. Berikutnya adalah refleksi. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga. Disiplin positif. Teori kontrol menjelaskan bahwa setiap perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Guru yang memahami teori kontrol akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons kepada cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan oleh murid. Berikutnya adalah teori motivasi. Seseorang akan melakukan sebuah perilaku tertentu didasarkan atas 3 teori motivasi yang berikut ini, yaitu yang pertama adalah untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Teori motivasi yang nomor 1 dan nomor 2 disebut teori motivasi eksternal karena bersumber dari luar diri peserta didik. Sedangkan motivasi yang ketiga adalah motivasi internal karena bersumber dari dalam diri peserta didik sendiri dan mereka laksanakan dengan penuh kesadaran. Selanjutnya adalah keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang diyakini dan disepakati secara tersurat dan tersirat dalam suatu kelas atau sekolah. Murid perlu memahami nilai-nilai kebajikan yang terkandung dalam sebuah peraturan, sehingga dapat memunculkan motivasi intrinsiknya. Guru berkolaborasi dengan murid untuk membuat keyakinan kelasnya
terdapat 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh guru atau orang tua. Yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik ataupun verbal. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Dalam posisi ini, guru akan membuat murid merasa bersalah, tidak nyaman, serta menciptakan identitas yang gagal. Yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi kontrol sebagai teman dapat membuat murid ketergantungan sehingga tidak dapat menunjukkan respon yang sama ketika menghadapi guru yang berbeda. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Posisi ini berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Sedangkan yang terakhir adalah posisi manajer, yaitu posisi kontrol yang paling ideal bagi seorang guru. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri, sehingga terciptakan identitas positif atau berhasil pada dirinya. Guru yang berperan sebagai manajer akan menyelesaikan permasalahan murid menggunakan segitiga restitusi yang terdiri dari 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan, yang bertujuan untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pertanyaan refleksi kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa internalisasi nilai-nilai kebajikan dalam diri murid sangat penting karena dapat memunculkan perilaku yang berlandaskan pada kesadaran dan motivasi intrinsik murid. Pertanyaan refleksi ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman saya terkait penerapan budaya positif adalah ketika menghadapi permasalahan murid. Saya berusaha menggali alasan dari perilaku tersebut dan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan serta mencari solusi atas permasalahannya. Pertanyaan refleksi keempat, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah mempelajari modul ini, saya sadar bahwa dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah, perlu adanya keterlibatan siswa dalam penyusunannya. Dengan mengadopsi nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini, sehingga dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri mereka untuk sungguh-sungguh melaksanakan keyakinan yang telah disepakati. Pertanyaan refleksi kelima, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Saya sering memposisikan diri sebagai teman. Saat itu, perasaan saya adalah merasa senang, bisa lebih dekat, dan lebih akrab dengan murid. Namun, murid terkadang menjadi ketergantungan dan lama-lama dapat menyepelekan karena terlalu akrab. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha memposisikan diri sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan murid.
Saya merasa senang karena murid dapat menunjukkan kemandirian dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya. Pertanyaan refleksi keenam. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda lakukan dan bagaimana mempraktekannya? Sebelumnya, saya pernah melaksanakan segitiga restitusi, namun tahapannya tidak saya laksanakan sepenuhnya. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah memvalidasi tindakan yang salah, yaitu dengan mencari alasan serta konsekuensi atas perilaku murid. Saya belum melaksanakan tahap menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Sebelumnya, saya hanya memberikan solusi atas permasalahan siswa berdasarkan pemikiran saya sendiri, bukan berasal dari pemikiran dan kesadaran siswa. Pertanyaan refleksi ketujuh, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah adanya kerjasama atau kolaborasi dari seluruh warga sekolah untuk menciptakan keyakinan yang sama berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal, sehingga dapat menciptakan siswa yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian koneksi antar materi dan juga refleksi untuk modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih. Salam dan bahagia. Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.